Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Hanifatul Manunggal dengan NIM 2504010200095 dari kelas IF 504 dengan dosen pengampu Ibu Heni Yulianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari UAS saya dengan judul Implementasi Data Mining menggunakan metode CRISDM untuk clustering kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan tingkat kemiskinan. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Jadi Provinsi Jawa Timur ini adalah salah satu pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia. Namun di balik pertumbuhan ekonominya yang tinggi, tantangan mengenai ketimpangan sosial dan juga kemiskinan tetap menjadi isu yang krusial bagi pemerintah provinsi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2024, penyebaran penduduk miskin di Jawa Timur ini tidaklah merata. Masih terdapat wilayah dengan angka kemiskinan yang sangat rendah, namun di sisi lain terdapat wilayah yang masih terjebak dalam angka kemiskinan 2 digit. Masalah utamanya yaitu dalam penanggulangan kemiskinan ini. Seringkali terletak pada kebijakan yang bersifat satu kebijakan untuk semua. Padahal karakteristik kemiskinan di setiap daerah itu berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah pendekatan data mining untuk mengidentifikasi pengetahuan dari data mentah kemiskinan tersebut. Dengan menggunakan metodologi CRISDM akan menjamin bahwa setiap langkah, mulai dari pemahaman konteks wilayah hingga hasil pengelompokan dilakukan secara terstruktur hingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu menerapkan metode CRISDM pada dataset dari BPS. Yang kedua yaitu menerapkan konsep clustering. Yang ketiga menerapkan algoritma K-means. Dan yang keempat mengelompokkan kabupaten atau kota berdasarkan tingkat kemiskinannya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini membahas mengenai penerapan data mining pada bidang pemerintahan menggunakan metode CRISDM. Dan yang kedua, konsep data mining yang digunakan adalah clustering dengan menggunakan algoritma K-means. Yang ketiga, data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari BPS Provinsi Jawa Timur pada periode 2024. Yang keempat, indikator yang digunakan terbatas pada jumlah penduduk miskin dan juga persentase penduduk miskin. Yang terakhir, penelitian ini tidak membahas mengenai pengembangan sistem atau aplikasi, melainkan hanya berfokus pada proses analisis dan juga evaluasi data. Selanjutnya yaitu adalah landasan teori dari penelitian. Yang pertama adalah data mining. Data mining ini adalah sebuah proses pengumpulan dan pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting pada data tersebut. Data mining ini digunakan untuk menemukan pola, tren, dan juga pengetahuan yang tersembunyi. Teknik yang digunakan pada data mining ini yaitu adalah clustering, klasifikasi, prediksi, asosiasi, dan juga forecasting. Berdasarkan judul penelitiannya yaitu implementasi data mining menggunakan metode CRISDM untuk clustering kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan tingkat kemiskinannya. Data mining ini digunakan sebagai kerangka utama untuk mengolah data kemiskinan yang bersumber dari BPS. Tujuan dari penerapan data mining ini adalah untuk mengelompokkan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan karakteristik tingkat kemiskinannya, sehingga diperoleh wilayah dengan tingkat kemiskinan rendah, sedang, dan juga tinggi. Yang kedua yaitu adalah metode CRISDM. CRISDM ini adalah sebuah metode yang sangat terstruktur dan sistematis untuk data mining. CRISDM ini menyediakan kerangka kerja yang fleksibel dan juga iteratif yang dapat disesuaikan dengan berbagai jenis proyek serta industri. CRISDM ini mempunyai 6 tahapan. Yang pertama yaitu adalah business understanding. Pada business understanding ini adalah tahap untuk memahami tujuan dan juga kebutuhan permasalahan dari penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini yaitu adalah mengelompokkan kabupaten dan juga kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan tingkat kemiskinannya supaya pemerintah dapat mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan prioritas penanganan secara lebih objektif. Selanjutnya yaitu adalah tahap data understanding.
Tahap data understanding ini merupakan tahap pemahaman data, yaitu seperti mengidentifikasi, mengumpulkan, dan juga menganalisis kumpulan data yang dapat membantu untuk mencapai tujuan penelitian. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini yaitu mencangkup pemeriksaan data yang hilang, ketidaktepatan data, dan juga potensi kesalahan di dalam data. Yang ketiga yaitu adalah tahap data preparation. Pada tahap ini merupakan proses penyiapan data untuk pemodelan. Jadi kegiatan pada tahap ini adalah memperbaiki kualitas data agar sesuai dengan proses modeling yang akan dilakukan berikutnya. Data preparation ini meliputi pembersihan data, transformasi data, serta pemilihan atribut yang relevan. Yang keempat yaitu adalah modeling. Tahap ini merupakan proses penerapan teknik dan juga algoritma data mining untuk menemukan pola atau membangun model dari data yang telah dipersiapkan. Pada penelitian ini, algoritma yang digunakan yaitu adalah K-means clustering. Yang kelima yaitu adalah tahap evaluation. Tahap ini merupakan tahap proses evaluasi untuk menilai apakah model yang telah dihasilkan sudah memenuhi tujuan awal yang telah ditetapkan pada proses business understanding. Yang terakhir yaitu adalah deployment. Tahap ini merupakan tahap akhir dari metode CRISP-DM. Hasil analisis akan disajikan ke dalam bentuk laporan, visualisasi, atau sistem pendukung keputusan yang dapat digunakan. Dalam penelitian ini, hasil akan disajikan dalam bentuk visualisasi scatter plot dan pemetaan klaster wilayah. Hal tersebut akan memudahkan identifikasi wilayah prioritas penanganan kemiskinan. Selanjutnya yaitu adalah dataset. Dataset adalah sebuah kumpulan data yang terstruktur yang digunakan untuk proses analisis. Dataset ini yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Timur periode 2024. Pada data BPS ini merepresentasikan kondisi kemiskinan pada bulan Maret tahun 2024 di 38 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya yaitu adalah clustering. Clustering ini adalah sebuah teknik data mining yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat kemiripan tanpa menggunakan label kelas sebelumnya. Algoritma yang sering digunakan pada clustering ini yaitu seperti K-means, hierarchical clustering, dan juga DB-scan. Selanjutnya yaitu adalah algoritma K-means. Algoritma K-means ini merupakan salah satu algoritma yang bersifat unsupervised learning. K-means ini mempunyai fungsi untuk mengelompokkan data ke dalam cluster. Dalam penelitian ini, algoritma K-means ini diterapkan untuk melakukan clustering kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan tingkat kemiskinannya. Dan variabel yang digunakan sebagai dasar pengelompokan yaitu jumlah penduduk miskin dan juga persentase penduduk miskin. Baiklah, kita akan masuk pada bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu pada tahap business understanding. Jadi langkah awal dari penelitian ini adalah mengidentifikasi masalah utama. Masalah utamanya yaitu adalah urgensi pemerataan wilayah kemiskinan di Jawa Timur. Strategi bantuan sosial seringkali kurang efektif karena hanya mengacu pada satu indikator saja dan bersifat umum. Oleh karena itu, diperlukannya pengelompokan wilayah berdasarkan beban jumlah penduduk miskin dan juga tingkat kedalaman kemiskinan. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat menentukan daerah mana yang memerlukan bantuan yang bersifat karitatif atau jangka pendek dan mana yang memerlukan bantuan struktural atau jangka panjang. Selanjutnya yaitu adalah pada tahap data understanding. Dataset yang dianalisis bersumber dari laporan resmi Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Timur pada periode 2024. Data ini mencangkup 38 kabupaten dan juga kota dengan atribut numerik
yaitu jumlah miskin, yang merupakan total jiwa penduduk miskin dalam ribuan, dan juga persentase miskin, yaitu rasio penduduk miskin terhadap total populasi di wilayah tersebut. Setelah melakukan pemahaman terhadap data, ditemukan adanya disparitas yang signifikan, di mana terdapat daerah dengan persentase kemiskinan rendah namun jumlah absolut jiwa yang tinggi, serta sebaliknya. Selanjutnya yaitu adalah tahap data preparation. Tahap data preparation ini merupakan fase yang paling menentukan kualitas model. Jadi pada tahap ini dilakukan untuk menyiapkan data agar dapat digunakan dalam proses pemodelan. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu dengan pembersihan data dengan menghapus baris agregat provinsi untuk menjaga integritas data observasi tingkat kabupaten atau kota. Lalu dilakukan standarisasi fitur karena mengingat adanya perbedaan satuan dan rentan nilai antara jumlah jiwa dalam skala ratusan dan juga persentase dalam skala satuan. Selanjutnya yaitu proses modeling. Pada tahap modeling ini dilakukan proses pembangunan model. Jadi algoritma K-means clustering ini akan diterapkan untuk mengelompokkan data. Algoritma ini bekerja dengan meminimalkan variasi di dalam satu klaster dan memaksimalkan perbedaan antar klaster. Proses pemodelan ini diawali dengan pencarian parameter K atau jumlah klaster yang paling optimal. Selanjutnya yaitu adalah tahap evaluation. Pada tahap ini dilakukan untuk meninjau kembali apakah pengelompokan yang dilakukan oleh model sudah sesuai dengan pola data aslinya. Selanjutnya yaitu adalah tahap deployment. Tahap deployment ini merupakan tahap akhir dari metode CRISP-DM, di mana model yang telah dievaluasi akan disajikan dalam bentuk visualisasi yang komunikatif bagi pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah identifikasi wilayah yang membutuhkan prioritas penanganan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu adalah proses implementasinya. Yang pertama, kita harus menyambungkan Google Colab dengan Google Drive kita supaya datasetnya bisa terbaca. Selanjutnya yaitu adalah proses data understanding. Pada tahap ini yaitu digunakan untuk membaca datasetnya, lalu menampilkan informasi mengenai datasetnya, dan juga untuk menampilkan data awalnya. Diketahui bahwa terdapat dua variabel krusial yaitu jumlah miskin dengan beban absolut dan juga presentasi miskin dengan beban relatif. Pada tahap ini disadari bahwa kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang cenderung besar memiliki angka absolut yang tinggi meskipun secara persentase mungkin rendah dan juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu adalah tahap data preparation. Pada tahap ini digunakan untuk menyeleksi fitur numerik yang akan diklasterkan, lalu menghapus baris yang mengandung nilai kosong atau missing values, dan dilakukan standarisasi atau scaling. Pada tahap ini digunakan standar scaler untuk menghitung z-score. Hal ini dilakukan karena rentang nilai jumlah miskin itu ratusan jauh lebih besar daripada presentase miskin yaitu satuan. Tanpa dilakukan standarisasi ini, algoritma K-means secara teknis akan mengabaikan variabel presentase karena jarak Euklideannya yang kecil. Selanjutnya itu adalah tahap modeling. Pada tahap ini, kita akan mencari jumlah K terbaik menggunakan elbow method, lalu menerapkan model final dengan K sama dengan 3 berdasarkan analisis elbow, lalu penamaan label otomatis berdasarkan rata-rata presentase miskin agar klaster tinggi selalu mendapatkan warna merah. Tahap selanjutnya yaitu adalah evaluation. Pada tahap ini digunakan untuk visualisasi elbow method untuk validasi key-nya, lalu penamaan label otomatis berdasarkan rata-rata persentase miskinnya.
Jadi berdasarkan grafik elbow-nya, terlihat jika penurunan inersia atau WCSS mulai melandai secara tajam pada titik ketiga. Secara kualitatif juga memvalidasi jika anggota dalam klaster tinggi memang secara historis merupakan daerah dengan tingkat ekonomi rendah di Jawa Timur. Evaluasi ini membuktikan bahwa model mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi. Selanjutnya yang terakhir adalah tahap deployment. Pada tahap ini akan divisualisasikan hasilnya, lalu menambahkan label nama kabupaten atau kota di setiap titiknya, dan juga menampilkan hasil dari pengelompokannya. Oke, berikut adalah hasil dari klasterisasi tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota di Jawa Timur. Untuk kategori tinggi berwarna merah, kategori rendah berwarna hijau, dan kategori sedang berwarna orange. Dan ini adalah ringkasan hasil klasterisasinya. Seperti wilayah Magetan dengan jumlah miskinnya 59,51 dengan persentase miskin 9,32 itu menduduki status yang rendah. Sedangkan untuk status tinggi seperti Pacitan, Sampang, Bondowoso itu menduduki status yang tinggi. Jadi berdasarkan sebaran data pada grafik scatter plot di gambar ini, yaitu terlihat pemisahan kelompok yang sangat jelas berdasarkan karakteristik sosioekonominya. Jadi berdasarkan analisisnya ada 3 klaster yang terbentuk, yaitu yang pertama adalah klaster tinggi atau zona merah. Jadi wilayah yang termasuk dalam kategori ini mempunyai angka presentase kemiskinan yang jauh di atas rata-rata provinsi. Karakteristiknya, data menunjukkan bahwa meskipun secara jumlah penduduk mungkin tidak sepadat wilayah Tuban, namun kedalaman kemiskinannya sangat tinggi. Dari hal tersebut, pemerintah perlu melakukan intervensi kebijakan yang bersifat struktural dan juga fundamental. Hal ini mencangkup percepatan infrastruktur, akses pendidikan, serta perbaikan jaminan kesehatan bagi masyarakat di garis kemiskinan ekstrim. Selanjutnya yaitu adalah klaster sedang yang berwarna orange. Secara visual, wilayah ini berada di sisi kanan grafik. Namun, presentasenya masih berada di level moderat. Dari hal tersebut, pemerintah sebaiknya melakukan keperluasan lapangan kerja, sektor formal, dan penguatan ekosistem atau UMKM. Karena jumlah manusianya yang banyak, stimulus ekonomi berbasis massa akan lebih efektif untuk menurunkan beban jumlah penduduk miskinnya. Dan yang terakhir yaitu adalah klaster rendah atau yang berwarna hijau. Wilayah yang berada di klaster ini didominasi oleh kota-kota besar. Titik-titiknya berkumpul di sudut kiri bawah grafik, menunjukkan kemakmuran yang relatif stabil baik secara jumlah maupun presentasenya. Dari hal ini, dari hal ini, kebijakan yang relevan adalah menjaga iklim inventaris, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta program perlindungan sosial bagi pekerjaan migran untuk mencegah munculnya kantong kemiskinan baru di wilayah perkotaan. Berdasarkan hasil penelitian clustering tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, dapat ditarik kesimpulan yang pertama, penggunaan metodologi KRIS-DM dengan konsep clustering dan juga algoritma K-means terbukti efektif dalam memetakan karakteristik kemiskinan di 38 kabupaten dan kota secara objektif. Proses standarisasi data memegang peranan kunci dalam penyelarasan perbedaan skala antara jumlah jiwa dan persentase penduduk miskin. Yang kedua yaitu melalui pengujian elbow method ditemukan jika pembagian wilayah ke dalam 3 klaster merupakan model yang paling optimal. Hal ini dibuktikan dengan penurunan nilai inersia yang signifikan pada titik tersebut, yang kemudian memberikan gambaran klasifikasi wilayah yang sangat relevan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, disarankan untuk menambahkan variabel pendukung lain seperti indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, atau angka pengangguran terbuka agar hasil pengelompokan menjadi lebih komprehensif atau multidimensi.
Yang kedua yaitu dapat dikembangkan ke arah sistem informasi berbasis dashboard interaktif menggunakan teknologi geospatial data mining untuk memantau perubahan status klaster wilayah secara real-time setiap tahunnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.